Adik-adik, udah pada mandi belum? Sudah, Kak. Pagi hari ini seperti biasa, kita Kakak Okta Dan Kak Mariati akan memulai ibadah kita. Ayo persiapkan diri kita, persiapkan Alkitab kita mau memuji Tuhan. Mari kita mau bernyanyi, mari masuk. Benar Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau untuk hadir, untuk mengisi hati kami. Kami mengundang Engkau untuk menguasai waktu kami saat ini di dalam kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi Engkau yang boleh mengurapi kami Bapa. Engkau yang boleh hadir di dalam hati kami. Sehingga setiap firman-Mu, setiap puji-pujian yang nanti kami naikkan boleh mendatangkan sukacita di dalam hati kami. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik masih sukacita? Masih Kak Mariati. Nah, ayo semua adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau pakai gerakan bersama Kak Okta Dan Kak Mariati, kita mau bernyanyi kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada,
firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Semuanya ambil sikap berdoanya ya, kita nyanyikan sambil kita bersikap doa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, anak-anak Tuhan, supaya boleh mengerti firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Adik-adik yang terkasih, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sebelum Yesus melakukan tugas panggilannya ke dunia, kemudian Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kapan iblis mencobai Yesus? Yaitu setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dalam keadaan sebagai seorang manusia, Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah. Yesus pun bisa merasa lapar. Dan pada saat Yesus dalam kondisi fisik yang paling lemah dan memiliki kebutuhan yang mendesak, kebutuhan untuk makan, iblis pun datang untuk mencobai Yesus. Adik-adik, ketika iblis mendapat izin untuk mencobai manusia, maka iblis akan mencari kesempatan di mana manusia sedang dalam kondisi yang paling lemah. Karena itu, adik-adik, kita harus selalu waspada ya. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Bayangkan sedang lapar-laparnya, kemudian digoda dengan roti. Tentu sangat menggiurkan kan adik-adik? Yesus sedang lapar-laparnya dan Yesus butuh makan. Iblis menyuruh Yesus untuk menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk segera mengubah batu menjadi roti. Namun Yesus menangkis iblis dengan berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Artinya, Yesus menyatakan bahwa roti yang melambangkan materi bukanlah segala-galanya buat manusia.
justru manusia membutuhkan firman Allah untuk hidup. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan seperti yang dikatakannya. Kemudian apa yang dilakukan iblis lagi adik-adik? Iblis kemudian membawa Yesus ke atas bangunan bait suci dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau supaya tidak terantuk kepada batu." Namun Yesus kembali menangkas cobaan iblis itu dengan berkata, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Artinya, Yesus menyatakan bahwa manusia tidak boleh sekalipun meragukan kasih Allah dan meminta Allah untuk melakukan yang diinginkannya sebagai bukti kasih Allah kepadanya. Sikap yang demikian berarti manusia sedang mencobai Allah. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan apa yang seperti yang dikatakannya. Jadi adik-adik kita bisa lihat ya, sudah 2 kali iblis mencoba Yesus tapi nggak berhasil. Nah, iblis nggak mau kalah nih, dia terus mencoba Yesus untuk yang ketiga kalinya. Iblis kemudian membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua pemerintahan dunia dengan kemegahannya dan berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kemudian Yesus menangkis iblis dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Artinya Yesus menyatakan bahwa manusia hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah dan tidak ada sesuatu pun di luar Allah yang boleh manusia sembah sebagai Allah. Dengan demikian, iblis tidak berhasil membuat Yesus melakukan seperti yang dikatakannya. Yesus berhasil tetap menyenangkan hati Allah, menang atas iblis, dan mengatasi pencobaan dari iblis. Demikian juga dengan kita ya adik-adik, kita harus menang dari iblis, yaitu dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Contohnya, ketika kita sekolah, mungkin ada teman-teman kita yang mencontek. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau tergoda untuk mencontek karena kita tahu menyontek itu adalah perbuatan dosa dan masih banyak hal-hal lain yang dapat membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus bisa menang ya seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah tahu ya cerita firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Jadi adik-adik, kita belajar dari firman Tuhan kalau Yesus dia mampu menang dari yang namanya pencobaan. Dan saat ini kita mau meneladani Tuhan, kita juga mampu menang dari pencobaan. Jadi adik-adik bagaimana caranya? Tentunya tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap berkomunikasi kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Jadi adik-adik, mari jaga diri untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi kita harus tetap ingat firman Tuhan. Oke adik-adik, mari menjadi pelaku firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami boleh dengarkan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Ibu Guru Injil Pesta. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya.
penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu di rumah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami, kemudian nanti kita bernyanyi Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita mengangkat lagu pujian Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Shalom Tante, Aida pada minggu ini Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Shalom Tante. Shalom Tante, shalom kawan-kawan. Nama saya Sergio Benedicto Silaer. Ayat hafalan minggu ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Shalom Tante, shalom kawan-kawan semua. Saya Gisel Domini. Saya hafalan minggu ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Tante. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Halo teman-teman, halo Ibu Guru. Ini ayat hafalan saya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Dadah. Salam Tante, ini ayat hafalan saya, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Salam teman-teman, nama saya Felix. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu sudah memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih Tante, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tante, salam teman-teman. Saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, salam. Halo teman-teman, nama saya Yose. Ayat hafalan minggu ini Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung
bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tawarik 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Salum. 2 Tawarik 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. 2 Tawari 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. 2 Tawarik 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Amin. Hai semua, saya Nelly. Saya ingin menghafal ayat hafalan 2 Tawarik 25 ayat 8. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Dan semua